Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Di sini saya akan memberikan 20 faidah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Musa alaihi salam dan seorang pemuda yang saleh di antara hamba-hamba Allah, yaitu tentang adab seseorang penuntut ilmu. Di antaranya yaitu menuntut ilmu itu memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam, apalagi menuntut ilmu agama. Berikutnya yaitu Allah menjadikan ilmu sebagai anugerahnya kepada Nabi Adam alaihi salam setelah penciptaannya. Dan yang ketiga, syarat pertama dalam menuntut ilmu adalah memiliki kecintaan terhadap ilmu tersebut. Dan yang keempat, Nabi Musa adalah seorang rasul dan nabi, dan beliau menunjukkan kerendahan hati yang sangat luar biasa, yaitu dengan menuntut ilmu kembali walaupun dia memiliki jabatan seorang nabi dan rasul. Dan beliau menuntut ilmu ini kepada seorang pemuda di antara hamba-hamba Allah yang soleh. Yang kelima, kerendahan hati sangat penting, seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Musa, yang meskipun memiliki status kenabian tetapi meminta untuk diajari. Dan yang keenam, penuntut ilmu harus memiliki kesabaran dan tidak terburu-buru dalam bertanya. Dan yang berikutnya, seorang penuntut ilmu itu harus terus menuntut ilmu dan tidak merasa puas dengan ilmu yang telah ia dapatkan. Ia harus merasa bahwa ia masih membutuhkan banyak ilmu. Dan yang kedelapan, seorang guru harus memiliki materi yang memadai, metode yang tepat, dan serta bersikap tegas dan berwibawa. Dan yang kesembilan, yaitu menuntut ilmu adalah sebuah ibadah, dan sebuah ibadah tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan pertolongan Allah. Yang ke-10, keikhlasan dalam beramal harus murni karena Allah dan tidak dicampuri dengan niat lain seperti meminta pujian dan imbalan dunia. Yang ke-11, menuntut ilmu memerlukan kesungguhan, kerja keras, dan tekad yang tinggi. Dan yang ke-12, ilmu itu tidak bisa diperoleh dengan bersantai-santai. Dan yang berikutnya, berikanlah seluruh dirimu pada ilmu, maka ia akan memberimu sebagiannya. Jika kau berikan sebagian dirimu padanya, maka ia akan hilang darimu seluruhnya. Dan yang ke-14, maksiat dapat menyebabkan seseorang lupa akan ilmu yang telah ia pelajari. Dan yang ke-15, musibah dan masalah dalam hidup, di antaranya dalam rumah tangga dan anak-anak, disebabkan oleh dosa-dosa dan maksiat. Yang ke-16, Imam Waqi' menasihati kepada Imam Syafi'i untuk meninggalkan maksiat agar hafalan beliau kuat. Dan yang berikutnya, penuntut ilmu harus selalu bertakwa dan menjauhi maksiat agar Allah memberikan kemudahan untuk menuntut ilmu. Dan yang ke-18, menuntut ilmu itu wajib untuk menulisnya setelah ia dapatkan ilmu tersebut. Yang ke-19, seorang penuntut ilmu itu harus mengorbankan waktu dan kenyamanannya dalam menuntut ilmu. Dan yang terakhir, yang ke-20, bersemangat dalam menuntut ilmu itu sangat penting sekali, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ulama yang terdahulu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait adab-adab penuntut ilmu dari kisah Nabi Musa alaihi salam dan seorang pemuda yang saleh. Syukran.
Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.